memahami tadi atas kelambatan hadir di tempat. Saya tanya sama beliau, dimakan, ditelan atau dikunyah tadi. Rupanya beliau bilang dikunyah, ditelan sedikit ya. Nah, kalau saya bilang saya telan semua. Beda itu ya. Kalau cuma dikunyah saja, ditelan sedikit, itu katanya sirih itu membuat awet muda 3 tahun ya. Jadi Pak KBNNP ini wajahnya saja muda karena cuma dikunyah saja. Kalau saya telan tadi, jadi mudanya dari atas sampai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati yang mewakili Bapak Gubernur, KBNNP, Mas Joko, kemudian Ketua DPP Pusat dan Daerah, ya, Pusat dan Daerah. Mohon maaf, yang mewakili Pak Kajati, kemudian Kapolres Tabes ini yang hadir, Pak Dir Narkoba, Polda Sumatera Selatan, kemudian Pak Dir Bimas, ini Pak Kapidokes saya lihat ya, Pak Wono, kemudian para pengurus GAN seprovinsi Sumatera Selatan, kemudian tamu undangan dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah semua dalam limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang ada di beberapa wilayah dengan wilayah kita sendiri, ini yang sudah saya prediksi sejak saya masuk dan menjadi program saya sebetulnya daripada narkoba. Ya, keinginan saya ini menjadi fokus utama salah satunya. Ya, ada beberapa isu yang juga kami lihat yang selalu kita kompromikan dengan Forkopimda provinsi. Ya. Sebelumnya dari legal drilling, legal mining, kemudian termasuk narkoba. Ya. Ini saya anggap, kemudian hal-hal lain yang juga masih berkaitan dengan isu yang memang harus kita jawab. Tadi Kepala BNP menyampaikan bahwa di Sumatera Selatan lebih banyak di grassroots ini, ya. Dan ini realitas yang juga kita buktikan, ya. Dari salah pengungkapan kasus illegal drilling kita, ya, itu mungkin Pak illegal drilling itu yang mengebor, ya, tanah di sini mungkin di Sumatera, dan ini realitas yang ada. Ini juga yang memudahkan tadi para pelaku ini juga mencari solusi untuk kebutuhan mereka dengan cara yang tepat, dengan boring. Tetapi di sisi lain ternyata dengan kemudahan-kemudahan ini, ya, mereka yang bekerja langsung di akar rumput, ya, masyarakat kelas bawah tadi Bapak yang dia bilang itu juga sekaligus sebagai pengguna dan pecandu narkoba. Kita surprise saja pada saat mengungkap itu kita temukan begitu banyak bom, sabu ada di tempat itu. Nah, ini membuktikan bahwa yang kita khawatirkan kalau itu terlibat dalam masalah narkoba. Begitu besarnya keinginan kami untuk melakukan perang terhadap narkoba dengan cara kita masing-masing, tentu dengan tupoksi kita. Ya, saya menyambut dan apresiasi pada kejaksaan dan bahkan pengadilan dengan memberikan vonis yang setinggi-tingginya pada anggota-anggota kita, anggota-anggota jajaran penegak hukum, terutama anggota kami, ya, dengan memberikan sanksi yang tinggi, karena ini adalah salah satu instrumen untuk bisa menjerahkan mereka. Ya. Saya mohon maaf mungkin bercerita ke dalam supaya kami ini juga bersih dalam melakukan penegakan hukum, ya. Tidak sebelah mata masyarakat melihat ini polisi cuma sebelah mata, mungkin hanya yang ditangkap mungkin yang tidak kenal dan sebagainya. Tidak demikian, ya. Hampir lebih dari 120 anggota kami pecat, ya, di tahun lalu. Saya masuk kemarin sampai dengan di akhir Desember, saya masuk di Oktober, ya, sudah hampir 120 orang anggota kami dipecat. Masuk ke sini di Februari sudah menginjak 30 orang lagi, ya. Ini bentuk keseriusan kita, keseriusan kami pimpinan dalam proses penegakan hukum terhadap masalah narkoba.
karena mereka lebih dominan melakukan tindak pidana berkaitan dengan masalah narkoba ini. Jadi saya katakan ini sudah merambah ke semua, ya. Tadi dibilang akar rumput, ini di aparat sudah masuk semua, ya. Semua ini kami yakin sudah dimasuki untuk itu. Nah, instrumen-instrumen, ya, dengan tupoksi-tupoksi yang ada, yang kami juga berharap kayak seperti GAN, ya. Ini dalam konteks pencegahan, ya, kalau kami melihat ini perannya tentunya kami apresiasi sekali. Ini juga yang membantu pengawasan kontrol terhadap penanganan kasus-kasus narkoba yang dilakukan oleh Criminal Justice System, ya. GAN dengan peran aktifnya juga ikut memonitor, ya, masalah-masalah terkait narkoba ini di Sumatera Selatan. Saya berharap ini juga bisa berdampak terhadap baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan di peradilan, vonis yang diberikan pada mereka-mereka yang memang harus bertanggung jawab untuk ini, ya. Saya tadi sedikit diskusi dengan beliau tadi, apa perbedaan, pernah tidak belajar tentang perbedaan hukum di Malaysia, Singapura lah, tetangga kita yang dekat dengan kita Indonesia. Tadi beliau menyampaikan ada 3, ya, ada pengguna, ada pecandu, dan ada korban, ya. Satu sisi ada pandangan yang lain dalam sisi ekonomi karena ada supply dan ada demand, ya. Kenapa terjadi itu, ya, ada korban, ya, itu karena juga ada permintaan dari dia sehingga perlu ada supply dan demand. Nah, ini yang satu sisi kita lihat di negara-negara tetangga kita tidak diatur yang demikian, ya. Perlakuannya sama, 2,5 gram gantung, ya. Singapura, Malaysia digantung 2,5 gram, ya. Nah, makanya kebanyakan akhirnya mereka-mereka tuh lari membawa barang-barang itu dari Malaysia, dari China, ya, untuk masuk ke Indonesia. Nah, ini, ya, karena juga demikian kerasnya sanksi hukum di sana. Takut mereka dengan instrumen tadi, dengan sanksi hukuman yang diberikan oleh negara pada para penyalahguna narkoba ini, ya. Hukuman gantung 2,5 gram, ya. Indonesia mungkin Pak Joko rehabilitasi, ya Pak Joko, ya. Ya, ini ada satu perbedaan-perbedaan yang kemudian inilah yang mungkin menurut saya, ya, ini menjadi satu pertimbangan bagi para tadi, ya, bandar tadi menjadikan Indonesia market terbesar di Asia, dan bahkan mungkin hampir di seluruh dunia kita bagian market terbesar dalam masalah penyalahgunaan narkoba ini dengan penduduk kita yang demikian banyak. Hal yang memprihatinkan, kita tahu ada kartel, ya, ada mafia-mafia yang memang terbangun karena dengan situasi tadi. Saya berharap ini tidak akan terjadi. Sekali lagi, dengan partisipasi aktivitas dari kegiatan yayasan dan semua, ya, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat wilayah, semua ini juga bisa punya peran dengan merangkul stakeholder yang ada, sehingga kita saling bahu-membahu, ya, memberantas masalah narkoba ini. Ada kekhawatiran satu juga yang perlu diungkapkan, ya, kita sudah cermati, ya, Pak di narkoba, Pak BNP. Jadi mereka ini sekarang mempunyai modis, ya, Pak Dirdimas, ya, kita sudah identifikasi itu di dalam satu area mereka membentuk satu komunitas, ya, menjadi satu geng, ya, membentuk satu geng, kemudian melakukan teror terhadap mereka yang ada di sana. Nah, ini yang sudah mereka coba untuk mempengaruhi dan menduduki tadi area-area yang menjadi sarana yang bisa digunakan bagi posko mereka, tempat pasar mereka dan sebagainya. Nah, inilah makanya Pak Dirdimas juga hadir di sini, Pak Kapolres Habes, ya. Itu kita bangun kemarin belum lama ini kampung anti narkoba, ya. Di sana ada kita identifikasi sebagai tempat penjualan narkoba, ada bandarnya, ada penggunanya dan sebagainya di sana, ya. Kita ingin merubah mindset di situ dengan mengikut sertakan tadi penegak hukum saja, ya. Saya berharap sekali lagi kehadiran GAN dengan eksistensi aktivitas kegiatannya tentu diharapkan bisa membantu masalah-masalah penanganan narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Tentunya di ulang tahun yang kedua, GAN saat ini kontribusi yang diharapkan yang juga terus dapat membantu tugas-tugas kami dari jajaran kepolisian, dari BNP,
dan semua stakeholder yang terlibat dalam penanganan narkoba ini tentu juga akan semakin diharapkan. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan, dan sekali lagi apresiasi untuk GEM baik tingkat pusat kemudian tingkat wilayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.